Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Murid-muridku kelas 5. Kembali lagi setelah bulan Ramadan dan libur Syawal. Kita masuk ke materi kita yang terakhir, fikih ibadah, yaitu tentang umroh, video pembelajaran yang kedua. Semoga kalian bisa menerima pembelajaran pada hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga Allah memberikan keberkahannya pada kita semua. Amin. Kita langsung masuk materi kita yang terakhir, yaitu tentang umroh, ya, wajib dan sunnah umroh. Pembahasannya yang pertama, lalu yang kedua keutamaan umroh dan tata cara umroh. Sebenarnya umroh dan haji ini tidak jauh berbeda, hanya saja ada beberapa ritual yang di haji tidak dilaksanakan ketika umroh. Ya, seperti melontar jumroh itu tidak ada seperti itu. Baik, kita masuk ke wajibnya umroh, ya. Apa saja yang diwajibkan ketika umroh, yaitu ihram dari mikotnya. Ya, mikot itu adalah tempat awal mulai berihram. Ketika haji, mikotnya itu ada dua, mikot zamani dan mikot makani. Tapi ketika umroh hanya ada satu mikot, yaitu mikot makani atau batas tempat untuk memulai ihram, ya. Penjelasan mikot makani bisa kalian lihat di buku, apa saja, di mana saja tempat-tempatnya, ya, untuk mulai berumroh. Biasanya beda-beda di tiap negara mikotnya. Indonesia beda lagi, biasanya Indonesia itu di Bir Ali. Nah, untuk jemaah Indonesia mikotnya di Bir Ali. Kalian bisa lihat di video pembelajaran tentang haji atau buka di buku fikihnya, ada di sana penjelasannya. Lalu yang kedua, menjauhkan diri dari segala larangan atau hal yang haram dalam ibadah umroh. Itu wajibnya. Apa saja larangannya? Tidak jauh berbeda dengan ibadah haji. Larangan bagi laki-laki, dilarang memakai pakaian yang berjahit, ya. Lalu dilarang memakai tutup kepala. Tidak boleh pakai peci, ya, atau songkok atau sejenisnya yang menutup kepala. Yang kedua adalah larangan bagi perempuan. Dilarang menutup muka dan dilarang menutup kedua telapak tangan. Jadi tidak boleh memakai niqab atau memakai cadar ketika berumroh atau sedang tawaf. Dan dilarang menggunakan sarung tangan. Telapak tangannya harus kelihatan. Lalu larangan bagi keduanya, laki-laki atau perempuan. Dilarang memakai wangi-wangian, dilarang menghilangkan rambut atau bulu yang tumbuh di badan, dilarang memotong kuku, dilarang menikah, menikahkan atau menjadi wakil dalam pernikahan. Nah, ini adalah larangan ketika sudah mulai melaksanakan umroh atau sudah mulai berihram. Selanjutnya adalah sunnah-sunnahnya umroh, ya. Apa saja yang disunahkan ketika umroh, yaitu membaca talbiyah dengan suara yang keras bagi laki-laki dan suara pelan bagi perempuan. Jadi bagi perempuan talbiyahnya ya labbaik Allahumma labbaik, seperti itu, hanya kedengaran, boleh kedengaran di telinganya, tidak boleh kencang-kencang karena aurat, ya, suaranya. Berdoa setelah membaca talbiyah, ya. Lalu melaksanakan tawaf. Nah, mohon maaf, yang berdoa ini doanya nggak ada spesifik, ya, maksudnya boleh berdoa semua doa-doa yang kalian ingin panjatkan, yang ingin dipanjatkan, yang kita ingin panjatkan, doa-doa yang baik, ya, setelah membaca talbiyah. Lalu melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum yaitu tawaf ketika baru sampai di kota Mekah dan baru mau masuk Masjidil Haram. Namanya tawaf kudum. Lalu berzikir ketika tawaf. Nah, ini juga zikirnya bisa apa saja yang mudah, yang kalian hafal, yang kita hafal. Lalu sholat 2 rakaat setelah tawaf dan masuk ke dalam Ka'bah atau Baitullah, kalau bisa, ya, masuk ke dalam Ka'bah, ya. Nah, ini adalah sunnah-sunnahnya umroh. Lalu kita masuk ke keutamaan umroh. Nah, apa saja keutamaan umroh? Umroh adalah jihad sebagaimana haji, ya. Umroh itu sama dengan jihad, itu sama dengan haji.
menghapus dosa di antara 2 umroh, menghapus dosa di antara 2 umroh. Jadi antara umroh yang jarak antara umroh yang pertama, karena umroh kan bisa dilakukan kapan saja ya, bagi yang mampu bisa dilakukan kapan saja, dan berapa jumlahnya terserah, bagi yang mampu mau berkali-kali juga boleh saja. Kalau memang uangnya berlebih, baik itu sudah baik untuk dirinya atau keluarganya sudah berlebih, atau orang di lingkungannya ya sudah mencukupi. Nah, di antara 2 umroh itu jarak di antara satu umroh dengan umroh yang satunya lagi itu dapat menghapus dosa. Ya, ketika ketemu umrohnya lagi, sepanjang waktu itu dihapuskan dosanya oleh Allah kalau umrohnya baik ya. Lalu umroh itu menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Lalu umroh pada bulan Ramadan sama seperti berhaji bersama Rasulullah. Jadi kalau kita umrohnya, makanya bulan Ramadan itu biasanya adalah sebelum pandemi ya, jumlah jamaah umroh terbanyak ya, baik dari negara Indonesia atau negara yang lain, karena pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah, umroh pada bulan Ramadan ya. Tapi 2 Ramadan ini tidak ada pelaksanaan umroh yang dikarenakan pandemi COVID-19. Kita berdoa semoga kembali normal dan Masjidil Haram kembali penuh dengan orang yang berhaji dan yang berumrah. Selanjutnya kita masuk ke tata cara umroh ya. Sebelum masuk berihram ya, kita membersihkan diri, yaitu mandi ya, sebelum dilarang ya. Kan tadi kan yang dilarang itu mencukur setelah ihram nggak boleh mencukur rambut segala macam. Nah, ini sebelum ihram usahakan mandi, lalu mencukur rambut, jenggot, kumis, dan bulu ketiak ya, dibersihkan, lalu memotong kuku, lalu memakai wewangian tubuh yang hanya di kulit, tidak di kain ihramnya. Jadi boleh memakai wewangian di tubuh tapi tidak di kain ihram. Nah, ini sebelum memakai ihram. Jadi usahakan benar-benar bersih, rambut, jenggot, kumis, bulu ketiak, kuku semua dipotong, lalu memakai wangi-wangian di tubuh tapi tidak di kain ihram. Lalu memakai ihram bagi laki-laki dan bagi perempuan memakai pakaian yang disyariatkan, yaitu menutup aurat, tidak bercadar atau niqab, dan sarung tangan. Lalu melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Nah, pelaksanaannya yaitu 2 rakaat setelah Al-Fatihah. Rakaat yang pertama membaca surah Al-Kafirun dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Selanjutnya niat berihram dari mikot ya, dengan membaca labaik Allahumma bi umrah, labaik Allahumma bi umrah ya, aku sambut panggilanmu ya Allah dengan umrah. Nah, ini niat berihram. Lalu memperbanyak pembacaan talbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa nikmata, dan seterusnya. Kemudian masuk Masjidil Haram, ketika melihat Ka'bah berhenti talbiyah dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam. Ini doa ketika pertama kali bertemu atau melihat Ka'bah. Talbiyahnya berhenti, diganti dengan ini, Allahumma antas salam. Ini bacaan setelah sholat ya, zikir setelah sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam. Lanjut. Tawaf umroh ya. Pertama menuju Hajar Aswad, menghadapnya dan membaca Bismillahi Allahu Akbar, mengusap dengan tangan kanan dan menciumnya. Jika tidak bisa maka cukup dengan isyarat. Ini permulaan tawaf ya. Ya, pertama menuju titik Hajar Aswad dulu. Kita bisa lihat di gambarnya ya. Mudah-mudahan jelas gambar ini. Ini adalah awal dimulai dari sudut Hajar Aswad ya, dengan mencium atau melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad. Jika tidak mampu dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar 3 kali dengan lambaian tangan. Ini titik awal kita bertawaf ya. Kalau bisa mampu ke sana, dicium, disentuh ya. Kemudian berputar kembali lagi ke Hajar Aswad, itu 1 putaran. Nah, dikelilingi sebanyak 7 kali.
Memulai tawaf 7 putaran dimulai dari sudut Hajar Aswad ya, dan berakhir di sudut Hajar Aswad. Selanjutnya disunahkan berlari-lari kecil atau dalam bahasa Arabnya ramal pada 3 putaran pertama dan jalan biasa pada putaran terakhir. Lalu disunahkan membuka bahu kanan atau itiba bagi laki-laki. Nah, ini bahu kanannya ihramnya terbuka ya, terbuka untuk laki-laki. Selanjutnya adalah disunahkan mengusap rukun yamani, yaitu sudut Ka'bah sebelah barat daya. Jika tidak bisa, maka cukup dengan isyarat, dan disunahkan membaca doa seperti tertera di gambar antara rukun yamani dan Hajar Aswad. Ini namanya rukun yamani. Sebelahnya Hajar Aswad ya. Boleh disentuh kalau sanggup, kalau tidak dengan isyarat. Dan doanya adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini namanya rukun yamani. Diusap, disunahkan dan dipegang. Kalau tidak bisa ya dengan isyarat. Nah, ini posisinya ya rukun yamani. Lalu selanjutnya sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nah, ini disunahkan melaksanakan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Kira-kira posisinya seperti ini ilustrasinya. Ini adalah Ka'bah, lalu ini makom Ibrahim ya. Makom ini bukan makam ya, bukan kuburan, bukan, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Lalu disinilah kita sholat sunnah 2 rakaat jika memungkinkan tempatnya ada. Nah, seperti tadi pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian setelah sholat disunahkan minum air zam-zam dan menyiram kepala dengan air zam-zam ya. Untuk laki-laki boleh disiram kepalanya. Lalu kembali ke Hajar Aswad, bertakbir, mengusap dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan maka cukup dengan isyarat. Nah, tadi setelah sholat sunnah ya, boleh lagi balik ke Hajar Aswad, mengusahakan untuk bisa mencium. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasinya. Kalau bisa mencium dan memegang, kalau tidak bisa maka dengan isyarat seperti ini. Kira-kira begini ilustrasinya ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana tata caranya. Kemudian sa'i umroh ya. Sa'i ini ya tidak jauh beda dengan sa'inya haji ya. Menuju ke Bukit Safa, lalu jika memungkinkan menaiki Bukit Safa, lalu menghadap Ka'bah dan berzikir dan berdoa. Lalu turun dari Bukit Safa berjalan menuju Marwah. Setiba di Marwah melakukan hal yang sama ketika di Bukit Safa ya, menghadap Ka'bah lalu berzikir dan berdoa. Kembali lagi ke Bukit Safa, berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan dan berlari pada tempat yang ditentukan untuk berlari. Jadi ketika perjalanan menuju Safa, dari Safa menuju Marwah, ada beberapa tempat yang ditentukan untuk lari-lari kecil dan ada tempat yang ditentukan untuk yang jalan seperti biasa. Nah, itu bagi orang yang sehat walafiat, badannya masih kuat ya. Ketika di tempat yang dianjurkan untuk berlari maka dia berlari, yang dianjurkan untuk berjalan maka dia berjalan. Itu sepanjang perjalanan Safa dan Marwah. Nah, lakukan sa'i ini sampai 7 kali, yang akhirnya itu ada di Bukit Marwah. Jadi bolak-balik itu 7 kali dengan berakhir di Bukit Marwah. Nah, ketika sa'i tidak ada zikir tertentu ya, jadi nggak ada zikir-zikir tertentu. Silahkan berdoa dan berzikir sesuai dengan yang dikehendaki dan mudah. Nah, ini ketentuan ketika saya nggak ada zikir-zikir bacaan doa tertentu. Silahkan berdoa dan berzikir yang kita tahu. Yang terakhir, selanjutnya adalah tahallul atau memotong minimal 3 helai rambut. Ya, seperti itu. Nah, baik anak-anakku semuanya, demikianlah penjelasan tentang umroh. Simple saja karena tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan haji, hanya saja ada beberapa ritual haji yang tidak dilaksanakan di umroh, makanya umroh disebut dengan haji kecil ya. Bagi anak-anakku semuanya, kita yang berkemampuan bisa melaksanakan umroh berkali-kali, alhamdulillah ya, bisa mengunjungi Baitullah sesering mungkin. Namun ada baiknya jika sudah melaksanakan umroh sekali 2 kali, rezeki yang ada bisa diberikan atau disedekahkan
untuk keluarga yang lain atau saudara yang belum mampu untuk melaksanakan umroh, sehingga satu keluarga bisa melaksanakan umroh dan bisa merasakan bertemu atau mengunjungi Baitullah sama-sama ya. Ada nggak pahalanya? Ya sudah tentu pahalanya double ya, pahalanya bersedekah ya, dan kedua sama saja kita juga ikut berumroh karena mengumrahkan saudara atau orang-orang yang tidak mampu yang yang ingin berkunjung ke Baitullah Mekah, seperti itu ya. Terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah berjuang belajar dengan segala semangatnya selama pandemi ini. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita bisa ke sekolah dengan normal, bertemu dengan guru, dengan teman, ya, belajar dengan normal, tidak seperti daring seperti ini. Semoga Allah meridhoi kita untuk menghilangkan pandemi ini dari Indonesia. Kita tutup dengan hamdalah.